terhormat Ibu Menteri Keuangan Republik Indonesia, kebanggaan kita semua, Ibu Sri Mulyani Indrawati. Terhormat tadi Pak Wamen, para pejabat di lingkungan Kemenkeu dan Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terus terang saya memasuki ruangan ini agak terperanjat. Saya tidak punya ekspektasi acara hari ini semegah ini. Saya pikir cuma bincang-bincang kecil saja. Tapi rupanya saya bisa berhadapan dengan seluruh jajaran Kementerian Keuangan, kementerian yang paling powerful urat nadi pusat saraf nasional kita. Kita bertemu di momen baik karena ini awal tahun baru, di momen-momen padat politik, di mana kalau kita pergi keluar sana, meskipun ini musim hujan, terasa ranting-ranting mudah terbakar. Di berbagai tempat, bumi Indonesia seperti tanah aluvial dengan daya ikat yang mulai merenggang. Bisa saja dengan satu dentuman tsunami besar, beberapa titik mengalami proses likuifaksi. Pada titik ini justru momen penting ini kita berdiri dengan mata bening, dengan hati jernih, mengukuhkan kembali janji Republik kita. Pertama soal sikap mental. Tadi Bu Menteri sudah memulai kepada kita tentang satu metafor tentang lomba lari, estafet. Kalau kita lihat wacana publik, dalam momen-momen padat politik itu di satu sisi kita melihat bayangan Indonesia yang murung, yang cemas. Bahkan sebagian membayangkan skenario yang buruk. Barangkali 100 tahun Indonesia merdeka, bangsa ini, negara ini sudah sinking. Tapi di sisi lain kita juga masih banyak suara-suara optimis membuat kita tidak boleh terpuruk, tapi setiap krisis justru memberi kita semacam ujian untuk tangga naik menuju level kehidupan yang lebih tinggi. Sikap terbaik tentu, katanya kalau kita ingin tahu masalah Republik ini, cara terbaik adalah bertanya pada orang-orang pesimis. Orang pesimis akan berbusa-busa menyodorkan pada kita skeleton masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita ingin menyelesaikan masalah bangsa, sebaiknya kita harus menjalin kerjasama dengan orang-orang optimis. Karena masa depan tidak bisa dibangun dengan pesimisme. Masa depan hanya bisa dibangun oleh optimisme. Jadi sikap terbaik adalah satu optimisme yang realistik, bukan optimisme mata terbuka, seolah-olah everything is fine, tapi satu optimisme yang realistik, bahwa dibalik harapan selalu ada masalah yang harus kita atasi dan sikap mental yang tepat itu menjadi penting. Tadi saya bertanya pada Pak Wamen, tahun kemarin berapa APBN kita? Beliau katakan sekitar 2.200 triliun. Pertanyaan besarnya, apakah dengan nilai APBN sebesar itu sikap mental kita harus memancarkan sikap optimis atau pesimis? Ingat kata Napoleon, di dalam persaingan, di dalam memenangkan masa depan, 2/3 ditentukan oleh mental dan karakter. Hanya 1/3 ditentukan oleh material resources dan manpower. Sebesar apapun APBN kita, kalau sikap mental kita pesimis, tidak akan memberi kita kekuatan perubahan. Tapi mari saya tunjukkan satu fakta sejarah. Semua kita punya insight. Ketika Republik ini dimerdekakan pada tanggal 17 Agustus, dan Soekarno-Hatta dilantik menjadi presiden pada tanggal 18 Agustus, posisi kas negara kita ini kosong. Bahkan setelah dilantik jadi presiden dan wakil presiden, Soekarno-Hatta pulang ke rumahnya masing-masing dengan jalan kaki, tidak ada mobil kepresidenan. Waktu itu bulan puasa, menjelang azan maghrib, tiba-tiba dia ada di satu taman, lalu Soekarno dengan beberapa temannya mengatakan, di situ dilihat tukang sate. Dia bilang, "Bang, pesan 50 tusuk sate."
Lalu dalam bukunya Penyambung Lidah Rakyat dia katakan, itulah cara Presiden Indonesia pertama merayakan dirinya dilantik sebagai presiden, pesan 50 tusuk sate dan jongkok di pinggir got. Ada seorang pemuda berangasan yang dari aktor penculikan Soekarno-Hatta Rengas Dengklok, namanya Sudiro. Kalau ingat Sudiro, ada pelawak kita sekarang komedian namanya Tora Sudiro. Hati-hati, dia adalah cucu dari Sudiro yang saya sebutkan ini. Dia lihat kok presiden, wakil presiden pulang dengan jalan kaki. Di mana heroisme saya sebagai pemuda? Lalu dia kepikir mempersembahkan sesuatu yang terbaik buat presidennya. Dan biasanya katanya kalau ada niat baik, pintu-pintu langit akan diberkakan oleh Yang Maha Kuasa. Tiba-tiba ada mobil Buick warna hitam melaju kencang. Mobil ini mobil terbaik yang ada di Jakarta tahun 45, dimiliki oleh kepala jawatan kereta api Jepang. Lalu dia kepikir, inilah persembahan terbaik buat presidennya. Lalu dia stop mobil itu, dia bilang, berhenti, supirnya terperanjat, ada apa? Dia bilang, jangan banyak cakap, lemparkan kunci mobil padaku. Lalu dia bilang, ada apa nih kok asal lempar aja. Dia bilang, itu lihat siapa? Ya, presiden kita. Bagaimana kalau kita persembahkan mobil ini kepada presiden kita? Dan supir ini tampak panjang lebar, kalau trust pada pemimpinnya, mereka tidak akan berpikir panjang. Karena trust pada pemimpinnya, segera kunci mobil itu diserahkan pada Sudiro. Tapi belakangan dia baru sadar, kalau pergi ke majikannya gak bawa mobil itu bagaimana? Dia bilang jangan banyak cakap, kau dari mana? Dia bilang dari Jawa Tengah. Dia bilang kamu cepat pulang hari ini juga ke Jawa Tengah. Jadi supir itu pun berlari kenceng. Belakangan Sudiro baru sadar di Jakarta tahun 45 tidak banyak orang yang bisa mengemudikan mobil termasuk Sudiro sendiri. Jadi mobilnya sudah ada tapi dia tidak bisa mengemudikan. Dengan berbagai rantai informasi pemuda belakangan barulah didapat satu supir lagi yang bekerja untuk Jepang. Waktu itu kalau jadi supir ya bekerja untuk Jepang. Akhirnya mobil ini bisa dibawa ke halaman rumah Bung Karno. Mobil Buick warna hitam itulah mobil kepresidenan Indonesia yang pertama yang diraih dengan cara merampas secara bergotong royong. Merampas dalam semangat Pancasila itu. Jadi bagaimana Republik Muda dengan kas kosong? Tapi sejarah mencatat hanya memerlukan waktu 10 tahun setelah itu dengan segala problem nasional yang kita tahu semua. Dengan jutaan tentara harus turun dari gunung-gunung, infrastruktur rusak semasa revolusi. Tetapi dalam 10 tahun dunia mencatat, tahun 55 kita bisa menyelenggarakan pemilu yang paling hebat dalam sejarah kita. Dan tahun 55 juga Indonesia bisa menyelenggarakan konferensi Asia Afrika. Di mana Indonesia memimpin Asia Afrika. Jadi saya kalau apa yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan apa yang terjadi di Bali kemarin, bayangan saya seperti peristiwa-peristiwa seperti ini. Dengan konferensi Asia Afrika itulah Indonesia punya jejak di dalam sejarah dunia. Termasuk kebangkitan Cina hari ini mereka tidak bisa tidak berterima kasih pada jasa Indonesia. Karena waktu itu Cina diisolasi lewat politik tirai bambu. Tidak bisa berkomunikasi ke dunia karena dianggap agresor. Tapi dengan kepemimpinan kita, Chou En-lai dan lain diundang ke Bandung. Waktu itu bahkan Nelson Mandela masih di penjara. Tapi para pemimpin Nasional Kongres diundang ke Bandung, diberi transportasi, akomodasi. Tapi yang paling penting pidato Soekarno di konferensi Asia Afrika itu, di mana perlawanan gigi terhadap apartheid. Naskah pidato Soekarno itu diselundupkan ke penjara Nelson Mandela. Dan Mandela menemukan itu seperti menemukan roh kebangkitan. Segera setelah dia bertemu dengan banyak orang, selalu mengutip pidato Soekarno itu. Dan kelak ketika dia keluar dari penjara, hal pertama yang dilakukan oleh Mandela adalah mengunjungi makam pahlawan Indonesia di Cape Town, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari. Dan dengan itu ketika dia dilantik jadi presiden, dia menyempatkan diri untuk napak tilas ke gedung Asia Afrika yang dia beluk sebagai obor kebangkitan Asia Afrika. Pertanyaan besarnya, apa yang bisa
membuat kita bisa survive di dalam tantangan konflik-konflik politik. Dari dulu konflik politik selalu begitu. Tapi di balik konflik dan seluruh ideologi katanya, kata Eric Hobsbawm, abad ke-20 itu the age of extreme, di mana seluruh ideologi bertengkar di ruang publik. Dan pada momen itu hampir seluruh ideologi dunia bertengkar di Indonesia. Yet kita masih survive sebagai suatu negara. The big question is, apa rahasia di balik semua ini? Yang membuat kita sekarang bisa berdiri tegak menghadapi masa depan dengan punya kemungkinan, punya sikap yang tidak selalu harus murung. Kita bisa berdiri mengatakan pada dunia, hang on, kita boleh punya banyak masalah tapi kita masih punya secercah cahaya, harapan. Pertama adalah bahwa kita memiliki modal sosial yang boleh jadi bangsa lain tidak memiliki. Modal sosial itu jaringan-jaringan pertautan sosial yang memungkinkan kita bisa equal, punya hope yang sama, saling percaya untuk menjadi warga yang sama di republik ini. Kalau kita bicara janji republik, kita harus memulai dari basis modal sosial kita ini. Sekarang di mana-mana kita nyebut Indonesia negara bangsa, di mana-mana negara bangsa. Tetapi banyak orang barangkali lupa bahwa di dunia ini meskipun banyak negara bangsa, tapi tidak banyak negara yang sungguh-sungguh merahimi nilai-nilai utama dari negara bangsa itu. Bahkan meskipun negara bangsa itu dimulai dari Treaty of Westphalia di Eropa 1648, tapi dalam banyak negara Eropa hari ini sesungguhnya tidak banyak negara yang merahimi, mengembangkan, mendenyuti nilai-nilai nation state itu. Ini basic prinsipal pertama yang harus kita pahami. Apa perbedaan negara bangsa dengan imperium? Negara bangsa adalah satu bentuk entitas politik di mana setiap orang diperlakukan setara sebagai citizen, warga negara yang setara. Tetapi di dalam imperium ada bagian-bagian komunitas politik dianggap sebagai first class citizen, tapi ada bagian-bagian lain yang dapat cuma sebagai subjek. Beda ya, citizen dengan subjek kalau dalam ilmu kewarganegaraan atau ilmu politik. Kalau citizen adalah semacam warga terhormat first class, tapi subjek cuma fasal tindasan saja. Jadi jantung mental dari nation state adalah orang agamanya apapun, etnisnya apapun, lokalitas manapun diperlakukan sebagai first class citizen. Makanya kita menyebutnya waktu keluar dari penjajahan menyebutnya merdeka. Merdeka ini dari bahasa Sanskerta Mahardika yang biasanya diasosiasikan pada satu kelompok Brahmana di dalam kasta Hindu, yaitu kasta tertinggi. Artinya dengan merdeka kita semua ingin diperlakukan sebagai first class citizen. Nah, meskipun konsep negara bangsa ini berasal dari Eropa, tapi banyak negara Eropa tidak mengembangkan mentalitas nation state ini. Segera setelah Treaty of Westphalia, kita memasuki satu periode imperium. Namanya Spanyol itu imperial. Portugis itu adalah imperial. Britania Raya itu adalah imperial. Jadi ada wilayah-wilayah yang dianggap citizen, wilayah-wilayah tindasan. Gitu. Setelah Perang Dunia ke-1 kita dapati Jermania itu imperial. Frankopon Prancis itu imperial. Uni Soviet jelas imperial karena ada wilayah-wilayah inti, tapi wilayah-wilayah pinggirannya Uzbekistan, Tajikistan dan lain-lain itu hanya sebagai vasal dari inti. Amerika Serikat meskipun sering menjadi rujukan daripada gagasan hak asasi dan demokrasi modern, untuk masa yang panjang tidak mengembangkan nation state. Untuk masa yang panjang Amerika mengembangkan watak imperial. Karena ada white Anglo-Saxon Protestant sebagai citizen, tetapi Afro-Amerika diperlakukan sebagai subjek tindasan. Bahkan jejak-jejaknya masih bisa kita rasakan hari ini. Kenapa populisme di Amerika itu bangkit? Karena sekarang white working class Amerika merasa untuk pertama kali dalam sejarah seperti
kulit hitam di masa lalu. Merasa masa depannya itu terblokade gitu. Tapi sementara itu orang kulit hitam juga distrust. Mereka tidak yakin kulit putih mau menganggap mereka setara. Distrust. India gagal mengembangkan nation state. Ketika ingin merdeka, yang Hindu dan yang Islam pecah. Setelah itu juga, setelah mendirikan negara masing-masing, India susah menjadi nation state karena ada problem kasta. Terutama underclass yang disebut Dalit itu. Sampai kapanpun mereka tidak akan pernah bisa menjadi equal citizen. Cina bukan nation state, ini imperial state. Kalau begitu di dunia ini negara besar dengan mengembangkan nation state negara mana? Bolehlah kita berdiri bangga di hadapan dunia bahwa negara besar dengan jumlah penduduk besar yang sungguh-sungguh mengembangkan nation state itu hanya Indonesia. Right from the very beginning, sejak republik ini berdiri, seluruh warga apapun agamanya, apa etnisnya di sini bukan saja secara yuridis konstitusional dihormati hak-haknya, tapi by practice itu sudah dijalankan. Jadi saya katakan Indonesia pernah punya pemimpin tertinggi non Jawa banyak, kalau presiden ada Habibie, kalau perdana menteri banyak lagi, mulai Nasir, mulai macam-macam. Kita pernah punya kepala pemerintahan tertinggi non Islam, pernah. Yaitu Amir Syarifuddin Harahap. Tapi Waperdam, wakil perdana menteri banyak. Tahun 45 Soekarno terbang ke Maluku, lalu dia di sana lihat ketemu seseorang. Dia bilang, Bung, di matamu saya melihat kamu orang cerdas, kamu orang jujur. Dan biasanya kalau indera keenamku bicara begitu biasanya tidak meleset. Sekarang saya akan jadikan Bung sebagai showcase di dalam Indonesia yang mayoritas Jawa dan Islam, yang minoritas sama-sama dihargai. Dan dia angkat menjadi menteri dan Indonesia mencatat inilah menteri terpanjang dalam sejarah Republik 21 tahun non-stop. Orang itu bernama Yohanes Lemena. Dan kamu dia bilang double minority. Kamu Kristen dan kamu Melanesia. Bahkan Yohanes Lemena pernah jadi wakil perdana menteri dan pernah 3 kali menjadi pejabat kepala negara. Republik Indonesia juga pernah dipimpin oleh perempuan. Sesuatu yang sampai hari ini Amerika belum sanggup mencapainya. Kemarin Hillary Clinton nyaris saja. Tapi rupanya di Amerika kalau dipilih kulit hitam atau perempuan masih oke kulit hitam ketimbang perempuan. Maafin nih kepada Ibu Menteri. Dan tahun 60 ketika problem Papua dibicarakan di PBB, waktu itu wakil dari Ghana karena rasa bersalah, karena Nkrumah ditendang, dia ingin menjadi juru bicara orang Afrika. Dia bicara di panggung PBB, mengatakan integrasi Papua ke Indonesia harus ditunda. Karena integrasi Papua ke Indonesia itu seperti rezim apartheid di Afrika. Itu tiba-tiba dari bawah itu ada perutusan dari Aljazair namanya Yazid. Yazid ini dulu selama waktu masih Prancis belum merdeka, dikasih proteksi di sini, di Menteng, dikasih perumahan, ikut konferensi Asia Afrika. Setelah merdeka dia jadi Perdana Menteri. Begitu dengar wakil dari Ghana itu begitu, dia bilang izinkan kami bicara. Kata delegasi Indonesia, biarkan nanti Indonesia, Sultan Abdul Ghani akan bicara. Dia bilang izinkan kami bicara. Akhirnya dia gak bisa di stop. Pidato di depan PBB dia mengatakan, barang siapa yang menyamakan integrasi Papua ke Indonesia seperti rezim apartheid di Afrika, orang itu gak ngerti jalannya sejarah. Kamu Ghana dulu belum merdeka, Nkrumah diundang ke Bandung. Wakil-wakil National Congress Nelson Mandela diundang ke Bandung, diberi semangat, diberi akomodasi, diberi perlindungan. Dan dengan itulah gerakan-gerakan kebangkitan Asia Afrika bisa berdiri karena suluh apinya dari Indonesia. Bagaimana mungkin negara yang mempromosikan dekolonisasi menjadi negara yang melakukan apartheid? Dan dunia mencatat gara-gara pidatonya dia ini, mereka yang tadinya terstimulasi oleh Ghana ini di dalam voting yang against Indonesia 0. Cara kita memperlakukan Papua beda dengan apartheid di Afrika, bahkan beda dengan cara treatment Amerika terhadap
Amerika. Kalau ada masalah di Papua, sikap mental kita sebagai masyarakat tidak pernah mendiskriminasikan mereka. Hanya ekses dari operasi-operasi militer dan lain-lain. Tapi kita sudah clear sebagai bangsa. Ini modal sosial yang sangat penting. Dan manakala sekarang politik kita mencoba ditarik-tarik lagi kepada situasi yang gerak mundur, backward. Itu adalah tanda-tanda alarm dan itu sebenarnya kita bisa mengalami kehilangan besar dari modal sosial kita yang paling penting. Jadi saya senang sekali berdiri di sini dan saya paham di sini dirjen-dirjen eselon satunya orang beda. Ada yang Batak, ada yang apa, ada Islam, ada Kristen di dalam satu semangat equal. Kita bisa berdiri. Satu-satunya yang bisa dibanggakan pada dunia adalah sikap kita sebagai nation state yang menganggap semua kita punya mimpi yang sama. I have a dream. Martin Luther King itu lama tapi proses pencapaiannya sampai hari ini susah. Tapi kita sudah cukup punya modal sosial yang sangat penting yang dengan itu tenunan-tenunan sosial ini membuat kita menjadi trust satu sama lain. Makanya saya kira pertama-tama dijaga apalagi birokrasi ini nerve system dari integrasi nasional kita. Mestinya nomor induk pegawai kita juga tunggal. Politik boleh bertikai, tapi selama backbone birokrasi kita tetap solid, kita masih punya harapan Indonesia tetap merupakan satu national entity yang sangat kuat. Lagi pula kita tahu di dalam negara modern, the real executive day by day eksekutif itu sebenarnya tidak dijalankan oleh parlemen atau sabda raja, tapi dijalankan oleh mesin birokrasi kita ini. Makanya sebenarnya birokrasi itu bisa dikatakan sebagai the fourth estate, kekuatan keempat dari negara selain yudikatif, legislatif, apalagi yudikatif, legislatif, eksekutif. Sebenarnya yang keempat yang sangat kuat ini adalah birokrasi. Selama birokrasinya tetap solid, kuat, berdiri di atas janji republik, di dalam nilai-nilai republikan, kegaduhan politik bisa selalu terjadi, tapi kita terus mengawal moral republik ini. Kedua, selain kita punya modal sosial tadi, kita bukan dalam perjalanan bangsa kita bukan berarti kita tidak punya masalah. Dari dulu antar elit selalu punya masalah, kita mengerti itu. Antara Soekarno dengan Syahrir ada masalah. Ya. Antara Natsir dengan Soekarno ada masalah. Tetapi yang membedakan antara elit politik masa lalu dan masa kini, elit-elit masa lalu selalu tahu di mana kita boleh bertikai dan pada titik mana kita harus berhenti bertikai dan bicara tentang national interest. Konferensi Asia Afrika di Bandung itu di tahun 55, itu di puncak ketegangan politik. Dan gagasan tentang konferensi Asia Afrika bukan berarti seluruh kekuatan politik setuju. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi sekali negara mengambil keputusan ini, seluruh kekuatan politik berdiri di belakang republik. Dan kita lihat, di sepanjang konflik-konflik politik itu yang penting selalu ada kelompok kecil tadi yang tidak hanyut di dalam irama tit for tat, irama persaingan politik, tapi selalu tekun, selalu teguh mengawal agenda-agenda republik. Dan most likely pihak yang paling bisa tekun mengawal jalannya agenda bersama itu adalah birokrasi. Saya ingin ngasih satu contoh yang clear. Ketika kita merdeka, sebenarnya Indonesia itu bukan negara kepulauan. Karena berdasarkan ordonansi territorial zone dan territorial sea dan maritime zone tahun 39, wilayah laut teritorial kita cuma 3 mil dari garis pantai. Kalau 3 mil dari garis pantai berarti antara pulau dan pulau ada wilayah laut internasional. Jangankan 3 mil, kalau 12 mil pun masih ada kantong-kantong yang tidak sepenuhnya bersih. Ada wilayah-wilayah internasional. Dan itu problematik bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Karena nanti kalau ada spot-shot seperti itu, angkatan udara juga bingung. Terbang antar pulau tapi bisa memasuki wilayah tak bertuan, kapal-kapal laut bisa. Dan waktu itu momentumnya terjadi ketika kita harus membebaskan Irian
Papua, kapal-kapal laut Belanda seperti Drenthe dan lain dulu lalang di Laut Jawa itu. Tapi ini masalah yang sangat gawat, masalah survival bangsa ini, bagaimana teritorial ke depan. Tapi di dalam kecamuk pertarungan politik yang luar biasa. Tahun 57 itu puncak-puncak ketegangan politik. Tapi kita harus bertaruh di dunia internasional untuk melakukan klaim tentang konsepsi negara kepulauan. Dari dulu namanya parlemen seringkali melupakan agenda-agenda strategik. Dan lebih memperjuangkan kepentingan-kepentingan jangka pendek. Tapi di balik itu selalu ada kelompok yang terus punya komitmen. Mendapati laut pedalaman kita ini menjadi laut internasional. Waktu itu menteri veteran kita namanya Khairul Saleh. Dia bicara kepada ahli hukum internasional kita namanya Mokhtar Kusumaatmadja. Yang waktu itu Mokhtar itu masih bekerja di dalam satu unit Kementerian Keuangan inilah. Saya namanya lupa. Dia bilang, Mokhtar, bagaimana caranya menjadikan Laut Jawa itu laut pedalaman? Kata Mokhtar, gak bisa, gak mungkin. Kenapa bicara begitu? Kata Khairul Saleh. Yang penting bagaimana membuatnya mungkin, dia bilang. Tapi kata Mokhtar, itu bertentangan dengan hukum internasional. Kata Khairul Saleh, kita tahu Khairul Saleh kan juga orang revolusioner yang waktu itu pada tanggal 17 mengancam Soekarno untuk memerdekakan itu. Dia bilang, Mokhtar, kamu itu masih terlalu muda untuk tidak revolusioner, dia bilang. Kalau dulu menjelang kemerdekaan kita ini terlalu tunduk pada orang-orang yang legal minded. Sampai kini Indonesia ini belum merdeka. Jadi Mokhtar, yang penting kamu lakukan, coba kerahkan daya pikir ini. Bagaimana menjadikan Laut Jawa itu laut pedalaman. Sisanya nanti sejarah kamu bisa melakukannya atau tidak, tapi jangan menyerah dulu. Akhirnya Mokhtar merasa kena semprot gitu kan. Lalu dia minta sebentar cuti dari pegawai kementerian ini. Dia pergi ke Bandung beberapa minggu. Akhirnya dia menemukan beberapa presiden seperti konflik antara Inggris dan Norwegia, Filipina dan lain-lain. Akhirnya kemudian dia datang dengan gagasan Indonesia itu tidak bisa poin-poin, tapi lautan dan daratan itu satu kesatuan. Dan wilayah kita disebut dengan wilayah kepulauan, artinya wilayah kita ditarik dari titik terluar gitu. Di dalam satu. Jadi tidak ada lagi spot-spot di dalam itu. Nah, jadi kita punya konsepsi negara kepulauan yang itulah yang menstipulasi Kabinet Juanda untuk mendeklarasikan pada tanggal 13 Desember apa yang disebut dengan deklarasi Juanda yang secara sepihak mengklaim Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut dan daratan satu kesatuan dan wilayah laut teritorial kita 12 mil dari garis pantai dari titik terluar itu. Dan itu ternyata deklarasi itu mendapatkan kecaman internasional yang luar biasa. Hampir seluruh dunia, terutama negara maritim, Amerika, Inggris, semua. Kata Mokhtar waktu itu, saya merasa bertanggung jawab atas doktrin itu. Dan seolah-olah dunia ini semua protes pada Indonesia dan dunia crumbling. Seolah-olah dunia ini runtuh gara-gara itu. Tetapi tadi kita lihat, di balik kontestasi politik ada orang yang terus punya visi ke depan. Selain Mokhtar yang ilmuwannya nanti ada dari pejabat-pejabat birokrasinya seperti misalnya Navy-nya misalnya namanya Marta Dinata. Ada juga duta besar Indonesia yang luar biasa di Swiss namanya Subarjo misalnya. Dan lain-lain yang cara tekun terus di dalam konvensi-konvensi hukum laut internasional Geneva di balik keriuhan-keriuhan yang tidak punya komitmen parlemen terus mengawal ini, tekun mengawal ini. Dan nanti perjuangan-perjuangan berat ini setelah melewati berapa rejim, tahun 282 kita berhasil menggolkan satu apa yang disebut dengan UNCLOS, United Nations Convention of the Law of the Sea. Di mana wilayah kita ini bertambah ratusan persen. Karena selain ada dari 3 mil menjadi 12 mil wilayah laut teritorial, ditambah dengan 200 mil zona ekonomi eksklusif dan 200 mil landas kontinen. Jadi tanpa satu butir peluru pun Indonesia dengan kekuatan intelektual yang berkolaborasi dan kekuatan birokrasi yang secara tekun mengawal visi republik, Indonesia bisa memenangkan kepentingan-kepentingan nasionalnya di panggung internasional tanpa satu butir peluru pun. Gitu.
Dan sejauh Kementerian Keuangan yang menjadi fokus, kita bisa melihat. Tadi saya mengatakan bagaimana kesulitan awal Republik dari kas kosong itu bisa diatasi. Bertukur, tadi saya sebelum ke sini sempat ke kantin Kementerian Keuangan di sana, tempat parkir itu. Saya lihat gedung-gedung itu, lalu saya terenyuh ya. Di situ ada Yusuf Wibisono, di situ ada banyak. Kita diberkati Tuhan, awal Republik ini memiliki menteri-menteri keuangan dengan komitmen integritas dan komitmen kebangsaan yang kuat. Misalnya Menteri Keuangan pertama namanya Dr. Samsi. Mendapati kas kosong, bagaimana Republik harus berjalan. Dia mengerahkan seluruh daya-daya pikirannya dan dia kemudian terpikir ada dana Belanda yang tersimpan di sebuah bank di Surabaya yang dibawa proteksi dari Jepang. Dengan berbagai lobby-lobby yang dia kembangkan dengan otoritas Jepang, akhirnya dana itu bisa di-freeze, dicairkan dan menjadi pembiayaan awal dari Republik ini. Kita juga menteri-menteri keuangan berikutnya ada Amar Ramis, ada Saprudin Bawiranegara, ada Yusuf Wibisono. Itu nama-nama yang menjulang dalam hal integritas yang luar biasa. Jadi orang sering membandingkan dua hal yang oposisi biner. Apakah yang perlu kita bangun pembangunan ekonomi atau pembangunan kebudayaan? Yang sesungguhnya yang terjadi adalah pembangunan ekonomi harus berjalan dengan pembangunan mental kultural. Dan awal menteri-menteri keuangan di sini menunjukkan bahwa menjadi menteri yang mengelola keuangan sekaligus menjadi cermin bening dari integritas budaya nasional kita. Dengan itulah mereka dengan trust bisa menstimulasi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyumbang pada Republik. Kita tahu Sultan Jogja mengundang memberi sekian gulden pada Republik. Kadang-kadang sejarah kita terlalu bias Jawa. Sultan Syarif Kasim dari Riau. Ingat Riau kawasan yang sangat kaya bahkan di zaman kolonial karena eksplorasi tambang kita Riau. Sultan Syarif Kasim yang kaya zaman kolonial, begitu Republik merdeka dia kumpulkan seluruh keluarganya, dia bilang Republik Indonesia merdeka dan kita sumbangkan kekayaan kita pada Republik. Dan dia sumpahi, jangan kekayaan yang disumbangkan itu diambil kembali oleh ini. Jadi kalau ada trust itu menggerakkan dinamika masyarakat. Yang dengan Aceh kita mengerti sebagai daerah modal. Bagaimana Soekarno terbang ke Aceh, kemudian ulama-ulama seperti Daud Bere dan lain mengumpulkan batangan emas, uang yang kemudian disumbangkan dan dengan itu kita punya pesawat Selawah 1 yang cikal bakal dari Garuda Indonesia Airways. Makanya saya sering bilang Aceh itu pura-pura ingin memisahkan dari Republik Indonesia. Gak mungkin sesuatu yang bisa memberi pada Republik harus merawat Republik ini. Itu. Jadi biduk-biduk yang oleng ini akan tertambat kalau ada jangkar yang kuat. Jadi biarkan, mungkin politik gaduh, tapi kalau selama ada kekuatan-kekuatan birokrasi yang cukup prudent, bisa menjadi jangkar yang kuat, itu Republik akan terus berjalan. Yang pertama. Ya. Dan seseorang itu bisa berbuat apanya? Seseorang itu bisa membuat perbedaan yang banyak. Seorang manusia, seorang tokoh, seorang pemimpin yang bisa memberi inspirasi pada yang lain. Seseorang itu sangat meaningful. Misalnya kehadiran Ibu Menteri ini, seseorang bisa mengubah harapan. Apalagi kalau puluhan orang bertemu, ya, Indonesia bisa. Oke, jadi justru di tahun-tahun politik di mana bangsa ini terkoyak, harus ada golongan manusia yang tetap berdiri mengawal janji Republik ini. Kalau saya kutip dari Al-Quran mengatakan, hendaklah ada sebagian kalian yang tidak terjun semua ke medan perang. Hendaklah ada sebagian yang lihat tafaqahu fiddin wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Di dalam konflik peperangan yang ramai hendaklah tidak semua kalian terjun semua ke medan pertikaian. Hendaklah ada bagian-bagian dari kalian yang fokus mendalami ilmu pengetahuan, mengawal visi Republik untuk memberi peringatan kepada pihak-pihak yang bertikai untuk kembali ke jalan keselamatan. Oke. Jadi itulah rahasia di balik kenapa Indonesia yang begitu beragam, begitu banyak masalah, begitu banyak partai, so far kita masih bisa
berjalan sebagai republik. Kita punya modal sosial yang kuat dan selalu ada setiap tikungan sejarah ada kelompok-kelompok yang tetap tekun mengawal janji republik ini. Tapi sisanya tentu tadi Bu Menteri juga mengatakan semua ini tidak taken for granted. Apa yang kita punya ini tidak dengan sendirinya akan terus berjalan begitu. Tahun ini merupakan tahun pertaruhan bagi republik. Tahun pemilu yang paling menentukan dalam sejarah politik pasca Orde Baru. Banyak orang yang mulai berpikir, apakah di ujung pemilu ini Indonesia masih akan utuh atau nanti setelah pemilu itu Indonesia dilanda rusuh. Saya ingin mengatakan, kalau kita lolos dari ujian sejarah ini, Indonesia betul-betul punya satu modal politik yang kuat untuk terus mengembangkan dirinya. Tapi kalau di ujung kontestasi ini rusuh, itu ada efek peluluhan dan kemunduran secara spiral. Spiral peluluhan yang luar biasa. Tapi kalau Bapak ingin menguji saya, kira-kira bagaimana? Apa ujung kisah dari pemilu ini? Barangkali terlalu abortif ya, terlalu awal saya memberi prediksi itu. Tapi bolehlah saya supaya kita cukup lega. Ujung kisah dari pemilu ini sampai titik ini akan baik-baik saja. Kenapa? Karena setiap kelompok sekarang, mau apapun posisinya, nomor 1, nomor 2, tadi di kepalanya itu masih ada sedimentasi warisan-warisan yang dipupuk dan disemai oleh para pendiri bangsa di masa lalu. Makanya sekarang mau sayap Islam, mau apapun, tidak ada orang yang membayangkan sesuatu di luar Pancasila. Cuma tafsir terhadap Pancasilanya aja yang berbeda. Ada Pancasila yang bercita rasa syariah, ada. Pancasila bersifat, tapi semua orang mengatakan ini Pancasila. Artinya di dalam memori kolektifnya itu masih ada sedimentasi warisan-warisan nilai yang ditanam oleh pendiri bangsa. Dan sampai pada titik ini sedimentasi itu masih tersisa. Tapi seperti saya katakan ini seperti deposito nilai yang ditanam oleh para pendiri bangsa. Tapi deposito ini kita cuma gunakan tanpa melakukan reinvestasi. Oleh karena itu di beberapa titik mengalami penggerusan. Ya. Nah oleh karena itu tantangan kita adalah meskipun kita survive pada pemilu masih ini, tetapi ini rambatan-rambatan, peluluhan-peluluhan dan penggerusan nilai-nilai republik ini terus berjalan. Kita berkejaran dengan waktu. Jadi lolos ujian sejarah hari ini bukan berarti kita akan lolos selamanya. Bagaimana kita harus cepat-cepat melakukan reinvestasi nilai-nilai itu supaya tadi tidak cepat dikalahkan oleh nilai-nilai baru yang tidak kondusif, tidak sejalan dengan nilai-nilai republik itu. Untuk itu menurut saya ada 3 hal yang harus kita perhatikan tentang jatuh bangunnya suatu negara bangsa. Ada 3 faktor krusial kalau bangsa ini ingin eksis ke depan, 3 investasi harus dijalankan pada 3 ranah ini. Jadi kalau kita lihat di dalam sejarah peradaban, jatuh bangunnya negara bangsa, jatuh bangunnya peradaban, pertama-tama ditentukan oleh aspek mental spiritualnya. Tidak ada satu kekuatan besar yang hancur hanya serangan fisik dari luar, tapi pasti karena akibat erosi di dalam aspek mental spiritualnya. Jadi Arnold Toynbee, ahli sejarah yang sangat terkenal, melakukan riset lebih dari 20 peradaban dan dia lihat mana peradaban yang bertahan, mana peradaban yang kolaps. Kemudian dia simpulkan bahwa peradaban-peradaban yang bertahan dari waktu itu adalah peradaban yang di jantungnya masih tersimpan visi karakter spiritual yang kuat. Sehingga dia menjadi sandaran di balik kelemahan fisik, kelemahan material, ketahanan institusional, kita masih punya ketahanan mental, kultural, spiritual yang bisa menjadi sandaran terakhir daripada problem-problem nasional itu. Tetapi saat yang sama dia mengatakan, jadi Toynbee itu punya teori peradaban itu membentuk semacam radiasi, gelombang-gelombang radiasi. Dia bilang, jadi lapisan terluar sains dan teknologi, lebih dalam lagi estetika,
lebih dalam lagi etika. Yang terdalam itu visi spiritual. Dia katakan, suatu negara mungkin sains dan teknologinya tidak begitu kuat. Estetikanya amburadul. Etikanya mulai lembek. Tapi kalau masih ada visi spiritual sebagai sandaran terakhir, orang-orang tidak akan banyak bunuh diri lah. Pertahanan terakhir kita pada visi mental spiritual. Tapi kemudian dia katakan, meskipun visi spiritual merupakan jantung pertahanan, the last resort dari eksistensi negara bangsa, tapi negara atau peradaban yang bisa mempengaruhi peradaban lain, bisa jaya di panggung dunia, hanya peradaban dengan lapis terluarnya yang kuat, yaitu peradaban yang kuat dalam penguasaan sains dan teknologinya. Sekuat apapun keimanan kita, tapi kalau lapisan sains dan teknologinya tidak kuat, kita tidak akan pernah berjaya di panggung dunia. Kita tidak akan pernah berpengaruh pada apapun. Jadi pertama adalah aspek mental kultural, kedua aspek material teknologikal. Menentukan daya langsung suatu bangsa ini. Makanya saya sering mengatakan, kok kalian ini terlalu menekankan seolah-olah bagaimana komunitas dunia ini dipersatukan oleh kesamaan iman gitu. Lalu saya katakan, kalaupun kalian berhasil menyatukan masyarakat dunia dengan kesamaan iman, kalau kalian tidak kuat penguasaan dan teknologinya tidak akan jadi apa-apa. Jadi kenapa bermimpi kita tiba-tiba nation state crumbling lalu tiba-tiba berdiri dalam satu kekuatan kekhilafan internasional padahal itu pepesan kosong karena tanpa kekuatan sains dan teknologi apapun tidak akan punya kejayaan di muka bumi. Jadi pertama adalah mental spiritual, kedua aspek material teknologikal, tapi di tengahnya adalah aspek institusional. Tidak ada suatu negara yang bangkrut hanya kurang adidaya atau kurang sumber daya. Tidak ada negara yang kolaps hanya kurang adidaya dan kurang sumber daya. Negara-negara yang kolaps adalah negara-negara yang salah urus, salah institusi, mismanagement. Darren Acemoglu dan James Robinson di dalam Why Nation Fail itu dia memperlihatkan antara Amerika dan Meksiko itu ada Arizona. Nogal Sonora dan Nogal Arizona. Sama-sama klimatologinya, iklimnya, semuanya sama. Tapi Arizona yang wilayah Meksiko itu miskin, kriminal. Tapi Arizona yang wilayah Amerika subur, makmur. Why? Padahal iklim, lingkungan sama. Jawabannya adalah soal yang membedakan adalah institusi. Cara mengelola. Kalau kita lihat juga terbang antara Changi dan Batam itu apa? Hang Nadim. Perairannya sama, ekosistemnya sama, lautnya sama. Tapi kenapa Singapura begitu tertata baik, rapi, makmur? Kenapa sebelah sini yang Riau amburadul? Jawabannya adalah institusi. Jadi moral itu needs institution. Sekuat apapun moralitas kita, tapi kalau salah institusionalisasi, tidak akan bekerja apa-apa. Coba, sekarang kita, ini biaya, mungkin pemilu kita ini, dengan pemilu pusat sampai daerah, mungkin pemilu yang paling mahal di muka bumi. Amerika juga melakukan ini, tapi mereka sudah terset up, jadi lebih efisien lah ketimbang kita. Tapi setelah jadi bupati atau jadi gubernur, beberapa bulan kemudian ditangkap oleh KPK. Dan lebih banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK sekarang. Padahal sudah mengeluarkan begitu banyak uang. Pertanyaan besarnya, apa benar bupati dan gubernur itu benar-benar brengsek secara moral? Atau karena kan mereka juga nyumbang gereja, nyumbang masjid gitu loh. Naik hajinya kerap gitu. Tapi kok masih korupsi? Atau jangan-jangan ini konsekuensi dari desain institusi pemilihan itu. Kalau menjadi bupati harus mengeluarkan duit 50 miliar. Sementara gaji jadi bupati selama 5 tahun berapa sih? There's no such a freelance. Cara menutupinya bagaimana hutang-hutang politik itu? Kalau nggak mencuri dari APBD, ya menggadaikan sumber daya lokal. Itu sebabnya kenapa sekarang terjadi proses penggerusan, perusakan sumber daya alam kita yang luar biasa. Sebagai konsekuensi dari desain institusi demokrasi kita. Jadi tata kelola ini menjadi tantangan kita luar biasa. Jadi kalau kita, ini berapa menit lagi saya ya?
Oke, jadi kalau kita lihat Pancasila, makanya Pancasila ini seharus selalu bisa ditafsir secara ilmiah, bukan hanya sekedar subjektivitas ideologis. Kalau kita lihat Pancasila, ada 3 square. Pertama, aspek-aspek yang terkait dengan mental spiritual. Sila 1, sila 2, sila 3. Ketuhanan yang mengembangkan kemanusiaan dan persatuan. Itu aspek mentalitas yang harus kita kembangkan. Itu aspek mentalitas. Jadi mental kultural basisnya sila 1, sila 2, sila 3. Jadi ketuhanan diperkuat tadi supaya sebagai daya tahan kita ini kekuatan spiritual. Tapi kekuatan spiritual yang bukan di dalam masyarakat multi agama, bukan yang saling menikam. Tapi bertemu di dalam namanya golden rule, kaidah emas. Bunyi kaidah emas itu bunyinya gini. Secara negatif, jangan kau berbuat sesuatu kepada orang lain yang engkau sendiri tidak ingin diperlakukan seperti itu. Jadi kalau Bapak dicubit sakit, maka dengan standar etika yang sama Bapak tidak boleh mencubit yang lain. Kalau Bapak tidak suka nabimu dihinakan di negara-negara lain, dengan standar yang sama Bapak tidak boleh menghinakan agama lain. Kata Chandragupta 200 tahun sebelum Masehi mengatakan, barang siapa yang menghina agama lain sesungguhnya sedang menghina agamanya sendiri. Ketuhanan yang berkebudayaan, yang mengembangkan rasa-rasa kemanusiaan, dan di dalam perbedaan ini mampu mengembangkan semangat persatuan. Perbedaan bukan awal yang membuat kita bersengketa, tapi awal kita saling mempertemukan kelebihan-kelebihan di antara kita. Itu basisnya. Aspek institusional basisnya sila keempat. Bahwa yang ingin kita kembangkan adalah semangat hikmat kebijaksanaan, permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata hikmat, kalau dalam bahasa Arab kita tahu khidmat itu memang artinya kebijaksanaan. Tapi begitu diserap ke dalam bahasa Melayu, hikmat itu artinya kolaboratif, kolektif. Jadi kebijaksanaan yang bersifat kolaboratif, kebijaksanaan yang semangatnya konsensual, bukan menang-menangan. Dan konon katanya industri 4.0 itu basisnya adalah kolaboratif. Ekonomi masa depan adalah ekonomi yang berbasis pada kolaboratif. Jadi kekuatan-kekuatan kolaboratif ya, di mana wakil rakyat di sini bukan melulu wakil partai politik. Bukan hanya individual right. Tapi juga bisa mewakili kepentingan daerah dan bisa juga mewakili kepentingan golongan-golongan, terutama golongan-golongan marginal. Jadi supaya seluruh kekuatan republik ini terakomodasi dalam sistem perwakilan kita. Itu desain demokrasi yang kita kehendaki. Ya. Dan yang terakhir tadi adalah selain institusi adalah aspek material dan teknologikal. Bagaimana kita berbangsa ini di ujungnya ingin mencapai keadilan, kemakmuran bersama. Kalau saya sebut keadilan sosial biasanya orang lalu hanya lari ke pasal 33. Itu terlalu sempit pikiran kita. Di dalam Undang Dasar 45 kita lihat bagaimana cara kita mengembangkan keadilan sosial itu tersebar di berbagai pasal. Pertama tentu pasal 23 tentang APBN. Bahwa bagaimana mengembangkan politik anggaran yang berpihak pada kemakmuran bersama. Itu pertama. Bagaimana mengembangkan sistem perpajakan dan sistem APBN, politik anggaran yang bisa mengembangkan kesejahteraan umum. Itu yang pertama. Kedua, pasal 33 itu ada soal ownership. Pertama, cara kita mengembangkan usaha itu harus dengan semangat kooperatif. Kalau kita nyebut koperasi biasanya asosiasinya langsung ke badan usaha koperasi, tapi bukan. Mau itu di swasta, mau itu di BUMN, mau itu di badan usaha koperasi, wataknya harus kooperatif. Karena sekarang banyak KUD, tapi wataknya bisa jadi tidak kooperatif. Orang bilang KUD itu apa itu? Ketua untung duluan, kan gitu. Ketua untung duluan, gitu. Ya. Jadi bagaimana? BUMN pun
Wataknya harus kooperatif, gak boleh hulu dari ke hilir di satu tangan. Harus ada elemen-elemen yang dibagikan pada yang lain. Jadi wataknya harus kooperatif. Perusahaan-perusahaan swasta pun harus sifatnya kooperatif. Caranya bagaimana? Pancasila tidak memberi rekomendasi itu. Kita sering salah, seolah-olah mengasosiasikan Pancasila itu dengan sosialisme atau dengan kapitalisme. Pancasila nothing to do dengan kapitalisme dan sosialisme. Pancasila adalah ekonomi moral. Ada saatnya kalau kolektivisme terlalu mencengkram kebebasan individu, bisa saja Pancasila berpihak pada nilai-nilai yang memperjuangkan individu. Tetapi kalau ada masanya ketika ekonomi terlalu predatory individualism yang barbar, Pancasila bisa berpihak pada kolektivisme. Tapi Pancasila nothing to do dengan sosialisme dan kapitalisme. Pancasila ada satu ekonomi moral. Tergantung posisi berdiri kita dan situasi kita ada di mana. Tapi intinya adalah semangat tolong menolong. Berat sama dipikul, ringan sama dijingjing. Bukan yang satu untung, yang lain buntung. Gimana caranya? Ya kalau para pendiri bangsa kan hidup pada zamannya dan kita hidup di zaman yang lain. Disitulah kita punya bagaimana comparative studies dan lain-lain. Dengan itu pikiran-pikiran kita tentang ekonomi Pancasila itu tidak berhenti di museum. Tapi terus dinamik seiring dengan perkembangan baru. Dan yang ketiga, nah ini masuk terutama setelah amandemen pasal 331 bahwa kemakmuran kita ini memaksa kita harus mengeluarkan pembangunan ekonomi dari jebakan ekonomi ekstraktif. Kenapa? Karena kita itu harus bisa memberi nilai tambah atas karunia Tuhan ini. Dan sepanjang sejarah umat manusia tidak ada negara yang makmur hanya mengandalkan sumber daya alam. Kemakmuran itu selalu ko-kreasi antara sang pencipta dengan makhluknya. Jadi kita jangan hanya mengandalkan karunia yang terberikan ini, endowment factor. Bagaimana kita memasukkan input pengetahuan teknologi dan menurut saya tidak perlu rumit-rumit amat. Indonesia harus mempunyai satu priority pengembangan teknologi. Saya katakan semesta ini diciptakan Tuhan, tidak semua negara memiliki semua. Jadi memang diciptakan oleh kolaboratif. Jadi gak usah kita menguasai seluruh hal. Jadi kalau mobil biarkan sudahlah Jepang. Biarkanlah kalau mobil Jepang. Kita fokus pada sumber daya alam yang kita punya dan karakteristik keindonesiaan yang ada. Jadi misalnya kita didesain Tuhan negara kepulauan, kembangkan teknologi kemaritiman. Kita negeri bencana, kembangkan teknologi kebencanaan. Kita diberi Tuhan karunia alam, kekayaan yang subur, beri nilai tambah atas karunia kekayaan alam itu. Dengan gitu kita punya posisi juga di dalam kemakmuran dunia ini. Mentalitas kita bukan bagaimana menunggu dikasih makan dunia. Jadi kalau kita menolak impor beras dari luar, mentalitasnya bukan antri luar negeri loh. Tetapi negara dengan jumlah penduduk yang besar, katanya kan tangan di atas selalu lebih baik dari tangan di bawah. Kalau bisa kita ini tidak jadi burden of the world, kalau bisa jadi feeding the world. Jadi kalau kita bisa menanam pertanian dan lain-lain, itu mentalitasnya bukan karena kita anti asing. Tapi kita harus menjadi ko-kreasi, memberi kemakmuran pada dunia. Jangan jadi burden of the world, tapi harus menjadi bila perlu jadi feeding of the world. Memberi makan pada dunia. Oke, jadi saya kira itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi masa depan kita ditentukan oleh tadi. Kita punya modal sosial yang luar biasa. Punya harapan bahwa birokrasi ini tetap dengan kepala dingin, tanggung jawab, tekun mengawal janji Republik. Dan sisanya kita perhatikan. 3 sumber survival dari Republik ini. Bagaimana kita mengembangkan karakter mental yang baik dengan memperbaiki rejim pendidikan. Bagaimana kita menata institusi-institusi negara, kenegaraan yang kompatibel lewat transformasi pada rejim kebijakan. Dan akhirnya kita bagaimana membawa kemakmuran dan keadilan dengan memperbaiki pada rejim produksi. Hanya dengan itu saya kira karakter visi Republik ini kita boleh punya optimisme bahwa kita akan tetap berdiri kokoh di hadapan dunia dan kita akan semakin maju dan 1 abad Indonesia akan menjadi bagian daripada negara yang terhormat di muka bumi. Saya kira itu saja.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.